Hai sobat semuanya, berjumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas tentang beberapa fakta unik dari hewan yang ada di dunia. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang seekor kanguru. Fakta kekuatan dari lompatan kanguru itu sendiri. Dimana pernahkah Anda memperhatikan seekor kanguru yang melompat dengan sangat ringan di padang semak Australia dan mulai bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bergerak sejauh itu tanpa kelelahan sedikit pun. Berbeda sekali dengan kebanyakan dari hewan lainnya, kanguru tidak bergerak dengan cara berjalan ataupun berlari. Lantas, apa yang membuat satwa bergantung ini menjadi ahli dalam bergerak? Dan mari kita telusuri rahasia biomekanik dan fisiologi di balik kemampuan yang sangat luar biasa dari dalam gerakan melompat mereka. Yang pertama yaitu cara bergerak dari kanguru. Kanguru menggunakan cara bergerak yang disebut sebagai saltatory, yaitu berpindah tempat dengan cara melompat. Meskipun terdengar sangat melelahkan, kanguru justru semakin hemat energi. Ketika mereka melaju lebih cepat, ini sangat berbeda sekali dengan kebanyakan hewan lainnya, termasuk manusia, yang biasanya membutuhkan lebih banyak begitu tenaga untuk bergerak cepat. Kemampuan ini pun merupakan hasil dari proses evolusi yang sangat panjang dan menakjubkan. Yang kedua yaitu kaki belakang yang sangat kuat. Kaki ini seperti dirancang untuk melompat. Kalau Anda perhatikan bentuk tubuh dari kanguru, Anda akan terlihat bahwa jelas kekuatan utamanya terletak pada kaki belakang mereka. Kaki belakang kanguru yang sangat panjang dan berotot berfungsi seperti pegas yang sangat kuat. Dengan struktur tubuh yang seperti itu, mampu melompat setinggi 3 meter dan menempuh jarak antara 7 hingga 9 meter dalam sekali lompatan. Telapak kaki yang sangat besar memberi pijakan yang sangat mantap saat lepas landas dan mendarat. Tetapi kemampuan mereka bukan hanya soal kekuatan, melainkan juga pengelolaan energi yang sangat cerdas, dan tendon mereka yang memainkan peran penting di sini. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tendon elastis yang sangat menyimpan energi. Di mana salah satu rahasia utama gerakan kanguru terletak pada tendon Achilles yang bekerja seperti karet gelang. Saat kanguru mendarat, tendon ini meregang dan menyimpan energi mekanis. Pada lompatan berikutnya, energi tersebut dilepaskan untuk membantu dorongan tanpa banyak menggunakan tenaga otot. Menurut penelitian dari Universitas California, kanguru mampu mendaur ulang hingga 70% energi dari lompatannya melalui sistem tendon ini. Seolah-olah mereka memiliki pegas alami di dalam kaki yang tak pernah lelah. Efisiensi energi saat bergerak pada umumnya semakin cepat seekor hewan bergerak, semakin banyak pula oksigen dan energi yang dibutuhkan. Tetapi, kanguru menunjukkan pengecualiannya terhadap pola ini. Penelitian yang menggunakan alat pengukur oksigen menunjukkan bahwa konsumsi oksigen tetap stabil, bahkan saat mereka melompat lebih cepat. Artinya, mereka dapat menempuh jauh jarak tanpa catatan kelelahan. Bagi hewan yang hidup di wilayah kering dan penuh tantangan seperti pedalaman Australia, hal ini merupakan keunggulan yang besar untuk bertahan hidup. Yang keempat yaitu peran penting dari ekor kanguru. Ekor kanguru yang besar dan berotot memiliki fungsi yang sangat penting saat bergerak lambat ataupun sedang makan. Ekor mereka membantu menopang tubuh dan menjaga keseimbangan. Ketika melompat dengan kecepatan yang sangat tinggi, ekor berfungsi sebagai penyeimbang agar tubuh tetap stabil di udara dan saat mendarat. Bahkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa kanguru juga menggunakan ekor sebagai kaki kelima saat berjalan perlahan, seperti tongkat yang membantu mereka untuk melangkah maju. Yang kelima yaitu pernafasan yang sinkron dengan lompatan. Kanguru memiliki cara bernafas yang sangat efisien saat mereka melompat. Organ dalam seperti hati, diafragma bergerak seiringan dengan gerakan tubuh. Dan ketika mendarat, organ-organ tersebut terdorong ke atas membantu mengeluarkan nafas. Saat melompat lagi, pergerakan organ membantu menarik nafas. Sistem pernafasan ini terjadi secara otomatis dan mengurangi beban kerja dari otot, yang membuat tubuh mereka tetap
teroksigenasi dengan baik selama bergerak. Yang keenam yaitu adaptasi untuk hidup di alam kering. Kanguru berkembang di lingkungan Australia yang sangat panas dan kering, di mana air dan makanan sering sulit ditemukan. Kemampuan mereka untuk bergerak jauh dengan efisiensi membuat mereka mampu bertahan di wilayah-wilayah yang sangat sulit. Ditambah lagi, mereka memiliki metabolisme rendah saat berpindah dengan kemampuan menyimpan air dan menjadikan mereka salah satu hewan paling tangguh yang hidup di alam liar. Yang ketujuh yaitu sangat berbeda dengan hewan pelompat lainnya. Banyak hewan lainnya yang juga bisa melompat seperti katak, kelinci, ataupun kijang. Namun tidak ada yang melakukannya seperti kanguru. Katak bisa melompat tinggi tetapi cepat lelah. Kelinci menggunakan lompatan untuk jarak pendek. Sebaliknya, kanguru bisa melompat dalam waktu yang lama dan kecepatan tinggi. Dalam hal daya tahan dan efisiensi, gerak kanguru berada di kelas paling atas dan kelasnya sendiri. Yang kedelapan, anak kanguru belajar melompat sejak dini. Anak kanguru atau disebut joey mulai belajar melompat sejak masih berada di dalam kantung induknya. Setelah cukup besar untuk dikeluarkan dari kantung, anak kanguru mulai berlatih melompat dekat dengan induknya. Dalam waktu beberapa bulan, mereka sudah mampu mengatur keseimbangan dan koordinasi tubuh untuk melompat dengan sangat baik. Kemampuan ini memang diturunkan tetapi juga dipelajari seperti halnya manusia yang belajar berjalan. Yang kesembilan yaitu inspirasi bagi dua teknologi. Gerakan kanguru yang sangat efisien telah menginspirasi pengembangan teknologi seperti robot dan alat bantu gerak lainnya. Para insinyur mempelajari cara kanguru menyimpan dan menggunakan energi secara efisien untuk dirancang alat yang sangat hemat energi. Beberapa desainer eksoskeleton dan alat-alat bantu lainnya modern bahkan meniru sistem tendon elastis seperti pada kaki kanguru. Sekali lagi, alam menunjukkan bahwa ia bisa menjadi sumber inspirasi yang sangat luar biasa bagi manusia. Jadi, kesimpulan dari lompatan cerdas dari alam ini, kanguru bukan hanya simbol kebanggaan dari negara Australia, tetapi juga punya bukti kehebatan yaitu ciptaan alam dengan kaki yang kuat, tendon yang menyimpan energi, pernapasan yang otomatis, dan peran penting ekor setiap bangun tubuh mereka dirancang untuk efisiensi dan daya tahan. Jadi saat Anda melihat seekor kanguru melompat dengan ringan melintasi padang semak, ingatlah bahwa di balik gerakan itu ada sistem alami yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah ikan paus. Kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik tentang dari ikan paus sendiri, di mana Animal Team selama berabad-abad paus membangkitkan rasa penasaran banyak orang dan menjadi misteri. Keberadaannya juga sekaligus menginspirasi manusia untuk dijadikan bahan tulisan film dan berbagai penelitian. Sebagai salah satu hewan laut terbesar di dunia dengan segala keunikannya, tentunya rasa penasaran itu pun wajar adanya. Pada dasarnya, paus masuk kategori Cetacea, kelompok mamalia yang hidup tanpa tukai belakang dan bergerak dengan mengandalkan pergerakan ekor secara vertikal. Satwa Cetacea ini pun meliputi semua jenis dari paus, lumba-lumba, pesut, dan porpoise. Untuk membedakan jenisnya, paus didefinisikan dalam dua kelompok besar, yaitu paus bergigi dan paus balin yang tidak bergigi. Paus dapat ditemukan di semua lautan yang ada di dunia, dari Samudra Arktik hingga Antartika sampai ke wilayah perairan tropis dalam dan sekitar pusat khatulistiwa. Yang pertama, paus ternyata bukan ikan. Masih banyak orang yang salah kaprah terhadap paus yang diyakini sebagai ikan. Paus bukan ikan tetapi mamalia. Hal ini bisa dibuktikan dari karakteristiknya sebagai mamalia, yaitu berdarah panas, melahirkan dan menyusui anaknya, menghirup oksigen, bertulang keras, dan berambut meskipun sedikit. Paus bukan ikan karena tidak bertelur dan tidak bernafas menggunakan insang.
Paus mengandung 9-15 bulan melahirkan dan betina menghasilkan kelenjar susu untuk sang bayi. Paus juga bernafas dengan paru-paru dan ibu paus menyusui bayinya bisa langsung dari puting susu atau dengan cara menyemprotkan ke susu mulut bayi. Susu paus memiliki konsentrasi lemak hingga 30-50% sehingga teksturnya kental seperti pasta gigi. Berbeda dengan paus, hiu adalah ikan. Hiu bertelur, tulangnya ringan dan fleksibel, bernafas dengan insang dan tidak menyusui anaknya. Selain paus, mamalia laut lainnya adalah anjing laut, singa laut, ikan tunggang, berang-berang laut, dan bahkan beruang kutub. Yang kedua yaitu hewan penyerap karbon terbesar. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh PLOS pada tahun 2010, tim ahli biologi kelautan dipimpin oleh Andrew baru-baru ini menemukan bahwa paus, terutama paus besar, berperan penting dan menangkap karbon dari atmosfer. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sebatang pohon yang mampu menyerap hingga 48 ton CO2 dalam setahun. Ternyata ikan paus juga mampu menahan nafas selama 20 menit. Dari semua rata-rata, paus bisa menahan nafas selama 20 menit. Paus sperma memiliki sistem pernafasan paling efisien, memungkinkan mereka menahan nafas selama 90 menit di bawah air. Akan tetapi, paus berpengaruh, Cuvier ini memegang rekor menahan nafas terlama di bawah air selama 138 menit. Yang ketiga yaitu muntahan paus yang sangat berharga hingga miliaran. Muntahan paus atau ambergris merupakan emas mengambang yang sangat langka dan berharga. Ambergris berasal dari paus sperma tetapi tidak bisa didapatkan dari paus hidup. Jadi harta karun ini baru bisa didapatkan dari paus yang sudah mati dan terdampar dengan jumlah yang hanya 5% dari bangkainya. Muntahan paus ini dapat menghasilkan aroma atau dijadikan parfum, baunya digambarkan manis, meski dan memiliki aroma earthy. Harganya pun tak main-main, salah satu penjual ambergris termahal adalah 43 miliar untuk 80 kg muntahan paus tersebut yang ditemukan oleh 3 nelayan di Oman yang menemukan ambergris di lepas pantai Khawarat di timur Oman pada tahun 2016. Muntahan paus ini pun sangat berharga karena kelangkaannya. Yang keempat, hewan bersuara paling keras. Paus dikenal karena memiliki nyanyian yang sangat khas, dan suara yang paling keras dimiliki oleh paus sperma atau paus kepala kotak, berupa serangkaian bunyi klik yang bisa mencapai 230 dB power selama 15-30 mili per detik, dan dapat tetap terdengar ke paus sperma sejauh 10 mil. Sedangkan paus biru dapat menghasilkan bunyi yang sangat keras hingga mencapai 188 dB, yang dapat didengar sampai jarak hingga 500 mil di bawah air. Paus biru di tepi pantai Sri Lanka dilaporkan telah berkali-kali membuat lagu dengan 4 not yang berlangsung selama 2 menit. Karena sejauh ini fenomena tersebut tidak ditemukan di antara populasi lainnya, peneliti pun meyakini bahwa nyanyian tersebut merupakan ciri khas dari subspesies paus sendiri. Yang kelima yaitu hewan terbesar di dunia. Paus biru diyakini sebagai hewan terbesar di dunia yang pernah diketahui. Paus yang masuk dalam subordo paus tidak bergigi bisa mencapai panjang lebih dari 33 meter dan masa tumbuh tercatat selama 181 ton. Ada 3 subspesies paus biru yaitu Balaonopetra musculus yang ada di Atlantik Utara dan Pasifik Utara. Dan makanan pokok paus biru adalah sejenis udang yaitu krill dan memakan copepoda dalam jumlah yang sangat kecil. Paus biru dewasa dapat memakan krill sebanyak 40 juta per hari. Yang keenam, paus berimigrasi untuk mencari makanan dan kawin. Makanan paus berlimpah di daerah di mana airnya sangat dingin. Selama berbulan-bulan musim panas, paus bermigrasi ke tempat-tempat ini.
Pada akhir musim gugur, ketika air menjadi terlalu dingin dan makanan menjadi sangat langka, mereka melakukan perjalanan ke daerah yang lebih hangat untuk kawin dan berkembang biak.